Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kini Aniani dari kelas 12 OTKP 1 nomor absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Google Trends. Apa itu Google Trends? Pengertian, Google Trends adalah sebuah tool yang dimiliki perusahaan Google yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sedang trending dan yang paling banyak dicari orang di search engine Google dalam kurun waktu yang dapat disesuaikan dengan yang diinginkan. Jadi, Google Trends mengklasifikasikan pencarian paling top berdasarkan parameter yang paling banyak dicari di search engine Google. Informasi yang dihasilkan oleh Google Trends bisa dalam bentuk minat berdasarkan wilayah, minat berdasarkan kurun waktu, dan juga sumber informasi tersebut berasal. Selanjutnya, fungsi dari Google Trends. Yang pertama, menemukan ide produk yang potensial. Google Trends menyediakan hampir semua item yang sedang populer secara real time. Jadi, jika kita ingin menemukan ide produk, kita bisa mencari di Google Trends produk apa yang sedang trending saat ini. Kita bisa mengatur menggunakan real time-nya, yaitu bisa 12 bulan terakhir, atau 1 bulan terakhir, atau 7 hari terakhir. Yang kedua, mempertajam pemasaran produk. Google Trends untuk riset produk juga karena tersedianya kata kunci tertentu yang berkaitan dengan banyak produk. Jadi, untuk kita memasarkan produk kita bisa menggunakan kata kunci atau keywords yang ada di Google Trends. Dengan menggunakan keywords yang sedang trending, bisa mempertajam pemasaran produk kita agar bisa dilihat banyak orang. Yang ketiga, mendongkrak penjualan. Layanan Google Trends juga menyajikan informasi terkini tentang event atau kegiatan yang sedang tren. Jadi, kita bisa mengikuti event atau kegiatan yang sedang trending saat ini untuk memasarkan produk kita agar mendongkrak penjualan supaya laris. Yang keempat, datanya lengkap. Data yang disediakan dan disajikan layanan Google Trends untuk riset produk terbilang cukup lengkap. Data tersebut bisa disajikan berdasarkan wilayah, kurun waktu, dan juga keywords topik. Yang kelima, bersifat gratis. Layanan Google Trends untuk riset produk disediakan secara gratis. Jadi kita tidak perlu membayar untuk membuka Google Trends karena Google Trends merupakan fitur yang dimiliki oleh Google. Yang keenam, melihat tren produk terlaris. Layanan Google ini juga menyajikan data terkait tren produk terlaris yang berlangsung saat ini atau pada periode tertentu. Jadi, untuk kita bisa mengetahui produk apa yang sedang tren, kita bisa melihat di Google Trends untuk mengetahui tren produk yang sedang laris saat ini. Yang terakhir, mengetahui tokoh terpopuler. Selain menyajikan berita atau topik yang sedang tren, juga menyediakan informasi tentang tokoh atau public figure yang sedang populer. Jadi, untuk kita memasarkan produk yang berkaitan dengan tokoh atau selebriti atau public figure yang sedang populer, kita bisa mengetahui siapa saja yang sedang populer saat ini. Jadi, bisa membantu kita dalam memasarkan produk. Selanjutnya, manfaat dari Google Trends. Yang pertama, untuk meningkatkan popularitas sebuah konten dalam kurun waktu tertentu. Dengan melihat trending konten atau topik di search engine Google akan berguna untuk membuat konten sehingga dapat meningkatkan traffic pengunjung. Untuk kita membuat sebuah konten, kita bisa melihat di Google Trends apa yang sedang trending saat ini, apa yang sedang dibicarakan dan dicari banyak orang di Google Trends. Nah, kita bisa membuat konten berdasarkan dengan trending konten tersebut untuk meningkatkan popularitas dan meningkatkan traffic pengunjung konten kita. Yang kedua, menemukan peluang dalam memasarkan produk dengan real time. Carilah peluang cepat untuk menggunakan pemasaran dengan waktu real time untuk meningkatkan traffic produk Anda di media sosial. Nah, sebelum kita memasarkan produk, kita bisa mencari peluang waktu yang tepat untuk kita memasarkan produk tersebut di Google Trends, sehingga bisa meningkatkan traffic produk kita di media sosial. Yang ketiga, dapat menemukan ide konten. Dengan Google Trends, bisa memeriksa kepopuleran sebuah kata kunci yang dipilih sehingga dapat menemukan ide-ide yang bagus untuk konten dan meningkatkan traffic. Untuk kita bisa menemukan ide konten di Google Trends, kita bisa menggunakan keywords atau kata kunci yang sedang populer. Jadi kita bisa menemukan ide konten apa selanjutnya yang paling banyak diminati masyarakat. Yang keempat, bisa mendapatkan keyword yang akurat. Dengan menggunakan Google Trends, bisa menemukan keywords yang sesuai dengan tren yang dicari. Jadi dengan menggunakan Google Trends, kita bisa menggunakan keyword yang akurat, yang tepat, sesuai dengan produk yang akan kita pasarkan. Yang terakhir, yang kelima, memperbarui brand. Di Google Trends mampu memperbarui brand. Jika ingin untuk memperbarui brand, maka Google Trends akan membantu dalam mencari sebuah keyword yang tepat dan akurat. Nah, untuk kita memperbarui brand produk yang akan kita jual, kita bisa menggunakan keywords yang berada di Google Trends.
keywords yang tepat dan akurat sesuai dengan produk yang akan kita pasarkan. Dan selanjutnya yaitu cara pemakaian Google Trends. Kita buka Google Chrome atau Google yang ada di laptop Anda masing-masing. Pastikan sudah tersambung ke akun, sudah login ke akun Anda. Ketik di sini. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih yang paling atas sendiri. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini jangan lupa kita akan mengubah negara. Karena kita di Indonesia, jadi kita memilih negara Indonesia. Lalu di sini kita bisa melihat atau memulai dengan contoh. Jika ingin mencoba mencari di Google Trends atau Insight search tahun 2020 atau mungkin trending baru-baru ini, penulisan trending lainnya, atau mencari search trending di tahun-tahun sebelumnya. Karena kita mencoba masukkan topik atau istilah penulisan, misalnya perumahan syariah. Nah, di sini perumahan syariah, minat erotiknya, minat grafik masih banyak peminatnya karena grafik menunjukkan banyak kenaikan, terutama di September 2020. Jadi untuk perumahan syariah masih banyak yang dicari oleh masyarakat. Lalu minat menulis wilayahnya di daerah Banten. Jadi perumahan syariah banyak dicari di daerah Banten, ibu kota Jakarta, Jawa Barat. Untuk topiknya terkait yang dicari ekonomi syariah, daerah istimewa Yogyakarta, Citayam. Keyword yang paling banyak dicari yaitu perumahan syariah Depok. Kita berdasarkan ke atas. Syariat Islam perumahan paling banyak dicari berdasarkan topik. Kalau keyword yang digunakan yaitu perumahan syariah Bekasi, perumahan syariah Bandung, perumahan syariah Depok, perumahan syariah Tangerang. Jadi jika kita ingin mempromosikan perumahan syariah, bisa menggunakan keyword ini atau menggunakan topik ini. Cara kita bandingkan dengan rumah syariah. Rumah syariah dan rumah syariah masih banyak yang dicari yaitu rumah syariah. Terutama di sini di bulan November 2020 terjadi kenaikan yang sangat pesat. Jadi rumah syariah lebih banyak dicari daripada perumahan syariah. Berdasarkan subwilayahnya, rumah syariah di Sulawesi Selatan, Banten, Lampung, ibu kota Jakarta, dan Jawa Barat. Paling banyak dicari yaitu rumah syariah. Contohnya di Sulawesi Selatan, rumah syariah 52%, rumah syariah 58%. Jadi lebih banyak yang paling banyak dicari yaitu rumah syariah. Untuk keywordnya rumah syariah Depok. Teratasnya itu rumah syariah Bekasi, Bandung, Depok, dan Tangerang. Untuk rumah syariah, keywordnya yaitu kredit rumah syariah. Teratasnya ini kredit rumah syariah. Jadi kita bisa menggunakan keyword kredit rumah syariah untuk mencari tentang rumah syariah atau masalah rumah syariah. Untuk rumah syariah, kotanya di daerah
di Jakarta. Untuk rumah saya kotanya di Jakarta, yaitu minat penulisan 100. Untuk penelusuran ini kita juga bisa mengubahnya negaranya, karena kita di Indonesia jadi negara Indonesia, lalu real time-nya kita bisa mengatur. Saya tadi 12 bulan terakhir, lalu kategori ini juga bisa diatur, kategori belanja, bisnis dan industri, buku dan sastra, peliharaan dan hewan, atau hobi dan kesenangan. Penelusurannya juga bisa diatur, yaitu penulisan gambar, atau penelusuran berita, atau Google Shopping, atau penelusuran YouTube. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya terkait tentang Google Trends. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ryan Little.